Kak, Cak, udah selesai kelas? Udah kok, sorry banget ya telat. Soalnya tadi kelasnya agak lama gitu keluarnya. Yaudah gak apa-apa, tapi gue lapar, makan yuk. Yuk makan yuk, gue lapar Si banget. Dio Safina juga dari takut. Oh yaudah yuk, cepetan yuk Pak. Tapi gini ya, libur juga dari Messi lama banget deh. Nuh, sampai makanan gua habis tuh, lihat tuh. Ya. Tuh. Ya maaf Nul, biasalah tadi kelasnya Pak Akar. Biasalah, Pakar nambahin jam. Eca. BTW si Vina mana? Kok tasnya ada, orangnya gak ada? Ya lo harusnya bisa nebak lah. Namanya orang habis kelas, otomatis lapar. Oh, kita lagi nyari makan. Itu dia. Hai Pak, hai Ca, dari mana sekalian? Nuh, geser dong. Lo beli apaan, Vin? Beli ayam bakar. Nih dia ayam bakarnya. Beli di mana itu Vina yang bakarnya? Beli di Pahalal. Emang lo beli di mana tadi? Ini gua tadi beli di Pabi Halal. Apa lucu, halal bihalal. Dih, apaan dah lucu, garing banget. BTW itu harganya berapa, Vin? Kalau punya lo berapa juga? 20.000. Loh, kok sama? Loh, iya, kok bisa sama sih? Kan kalian beli di toko yang beda. Lah, emangnya lu nggak inget penjelasannya Pak FVP tentang pasar persaingan sempurna? Kayak gini nih. Iya. Baik, kawan semua, hari ini kita akan belajar tentang pasar persaingan sempurna. Tolong dengarkan baik-baik. Mungkin kalian pernah mendengar pasar persaingan sempurna. Tapi, apakah kalian tahu apa itu pasar persaingan sempurna? Simak penjelasannya berikut ini. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas yang tinggi dari sumber daya serta adanya pengetahuan sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Seperti contoh, pasar modal, pasar uang, dan pasar kebutuhan pokok. Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai profit, walaupun perusahaan tersebut tidak mampu mempengaruhi harga produk di pasar persaingan sempurna. Dan sekarang kita bahas yuk,
Apa itu karakteristik dari pasar persaingan sempurna? Pertama, terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Keadaan ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar. Sebagai contoh, tidak bisa menentukan harga karena interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker, yang menyebabkan harga di pasar bersifat datum atau harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya, tidak terdapat hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika dianggap merugikan. Ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang, di mana barang tersebut merupakan barang yang identik antar produknya dan tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini mengakibatkan tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dan yang terakhir adalah mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Karena pada dasarnya, semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. Sekarang kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dalam pasar persaingan sempurna. Dari segi keuntungannya, yang pertama, pada pasar persaingan sempurna, para penjual tidak perlu iklan untuk promosi. Harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersama-sama dan umumnya harga cenderung stabil. Penentuan harga adalah berdasarkan transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bertindak bebas dalam bertransaksi. Pembeli bebas membeli barang mana yang diinginkan dan dari produsen mana ia membeli. Dari segi kelemahannya, yang pertama adalah pada pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan riset atau pengembangan produk sehingga minim inovasi. Pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual sama dan kualitasnya pun juga sama. Para pekerja dalam pasar persaingan sempurna cenderung menerima upah atau gaji yang rendah. Sering terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen sehingga terjadi konflik keadilan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang grafik pada pasar persaingan sempurna. Harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contohnya, pasar pakaian anak-anak. Maka, harga pakaian anak-anak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti yang digambarkan pada diagram di layar. Pada diagram pertama, total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena harga telah ditetapkan, average revenue dan marginal revenue sama dengan harga. Oleh karena itu, kurva permintaan sama dengan average revenue, sama dengan marginal revenue, dan sama dengan harga. Diagram kedua, kurva total revenue berbentuk garis lurus, dengan sudut kemiringan positif bergerak dari titik 0,0. Dalam jangka pendek, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada dalam keseimbangan. Pertama, perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak variabel cost sama dengan total revenue, atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Kedua, perusahaan memproduksi pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost, agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk, kerugiannya hanya minimum. Diagram ini menyatakan bahwa kondisi marginal revenue sama dengan marginal cost pada titik E tercapai pada saat output sejumlah Ki bintang. Karena biaya rata-rata lebih kecil dari harga,
Dari setiap unit output, perusahaan memperoleh laba sebesar BE per unit. Jika output lebih kecil dari Q bintang, misalnya Q1, marginal revenue lebih besar dari marginal cost, sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan menambah output. Bila output lebih besar Q bintang, misalnya Q2, marginal cost sudah lebih besar dari marginal revenue. Penambahan output akan mengurangi laba. Karena itu laba maksimum tercapai hanya bila marginal revenue sama dengan marginal cost pada saat jumlah output adalah Q bintang. Diagram ini menyatakan bahwa marginal cost, average cost, dan marginal revenue pada titik yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva tersebut adalah dalam kondisi impas. Diagram selanjutnya menunjukkan pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost, perusahaan mengalami kerugian besar BE per unit, sehingga kerugian total adalah seluas bidang PAEB. Kerugian ini adalah kerugian minimum atau minimum loss. Kemudian, kita akan membahas 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat bertahan dalam pasar persaingan sempurna secara jangka panjang, yaitu antara lain: pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan dapat mencapai keadaan yang paling optimal. Secara matematis, hal ini berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Kedua, perusahaan tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam berproduksi. Karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual, atau SAC sama dengan P. Ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk ataupun keluar karena laba nol. Laba nol disebut juga laba normal atau normal profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengendalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Dan yang keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi, walaupun dengan memperbesar skala produksi. Hal ini karena perusahaan sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang pada saat SAC sama dengan LAC. Sekarang kita akan melihat kurva keseimbangan perusahaan jangka panjang. Pada diagram ini menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E0 pada harga P0 dan jumlah output Q0. Pada saat itu, keseimbangan perusahaan digambarkan pada diagram di sebelah kiri. Perhatikan kurva Short Marginal Cost atau SMC, Long Run Marginal Cost atau LMC, dan Long Run Average Cost atau LAC yang saling berpotongan di satu titik, yaitu di titik E, dengan output Q bintang. Jika ada perusahaan yang masuk, maka akan terjadi penambahan penawaran. Diagram di sebelah kanan menunjukkan kurva penawaran bergeser ke kanan, dari S0 hingga S1. Keseimbangan baru terjadi di titik S1, di mana harga keseimbangan P1 dan output sebanyak Q1. Oh, iya juga ya. Udah deh, gue jadi ayam bakar. Iya sama, apa pengen yuk.